Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Kabarnya alhamdulillah Pak, baik sekarang. Alhamdulillah ya. Sebelum kesini, kalau boleh tahu, Anda kemana terlebih dahulu? Kebetulan saya dari kampus sih Pak. Sebelum kesini saya dari kampus dulu, terus pulang dulu ke rumah gitu. Ya. Siap-siap ingin mengikuti sesi konseling sekarang. Baik, kalau boleh tahu, Anda kesini diantar atau Anda sendiri kesini? Kebetulan saya diantar sih sama teman sekelas gitu ya, karena kan motor saya itu kebetulan berangkatnya tidak bawa motor ya. Ya. Jadi saya diantar gitu sama teman saya. Baik, kalau boleh tahu, apakah Anda sudah siap untuk melakukan sesi konseling ketika ini? Sangat siap. Sangat siap ya. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Anda gitu ya. Nah, kalau boleh tahu perubahan positif apa gitu ya yang terjadi dari sejak Anda terakhir bertemu dengan saya atau setelah sesi konseling kedua? Untuk perubahan positif lumayan banyak sih ya Pak. Setelah mengikuti sesi konseling yang kedua, saya sekarang merasa lebih ada dorongan gitu untuk pede lagi gitu Pak dalam hal presentasi di kampus dan juga berbaur dengan orang lain. Jadi semacam ada dorongan gitu Pak. Untuk perubahan positifnya mungkin seperti itu sih. Baik, saat ini kamu merasa sangat termotivasi mungkin seperti itu ya. Ya. Dan adakah pengalaman seminggu ini yang membuat kamu semakin percaya diri lagi gitu? Pengalaman dalam seminggu ini ya ketika presentasi sih Pak. Oh ternyata tidak seburuk yang saya kira gitu presentasi, dan juga tidak memikirkan pengalaman masa lalu itu lagi setelah mengikuti sesi konseling sesi kedua kemarin. Baik, apakah ada lagi yang terjadi pada saat itu? Yang terjadi mungkin apa ya? Saya merasa ketika berpresentasi dan juga berbaur dengan orang lain, rasanya itu semakin terasa nyaman gitu Pak. Jadi tidak ada beban dan juga tidak ada pikiran-pikiran buruk gitu Pak dalam seminggu ini. Baik, Anda sangat hebat sekali ya, karena mampu untuk melakukan hal-hal itu gitu ya. Nah, saya penasaran apa yang mampu membuat diri Anda gitu, menjadi semakin terampil atau bisa mengendalikan diri Anda. Yang pertama mungkin ya Pak, saya sudah melakukan apa yang sudah dibilang di dalam sesi kedua. Yang pertama itu, dan juga dukungan dari orang tua saya, dan juga dukungan yang ditimbulkan oleh saya sendiri gitu kepada diri saya agar saya itu lebih pede lagi dalam melakukan hal apapun, dan juga lebih percaya diri ketika melakukan presentasi itu sih Pak. Baik, jadi Anda dengan bisa fokus gitu ya pada keberhasilan yang pernah Anda capai juga, atau ada yang mendorong Anda untuk melakukan presentasi dengan penuh rasa percaya diri juga. Berarti Anda mampu mengerjakan semua tugas yang kemarin kita bahas ya dari sesi konseling kedua. Nah, baik, jika seandainya diskalakan gitu ya dari 0 sampai 10, di mana 0 itu adalah kondisi terburuk Anda merasa sangat tidak percaya diri, dan 10 itu adalah kondisi di mana Anda sangat percaya diri dan sangat baik. Ada posisi di skala berapakah sekarang? Untuk sekarang yang saya rasakan skala 8 sih Pak untuk sekarang. Baik, sangat luar biasa sekali ya. Anda mampu untuk naik ke skala 8 tersebut gitu ya. Kalau boleh tahu apa yang Anda rasakan ketika Anda mencapai skala 8 tersebut? Ya, permasalahan yang menjadi masalah besar gitu ataupun buruk yang saya alami sekarang semakin ada titik terangnya gitu untuk melakukan perubahan sih. Itu sih yang saya rasakan, dan bisa dikatakan menurut saya itu berada di skala 8. Skala 8 ya. Bagaimana Anda bisa mencapai skala 8 tersebut? Ya karena hasil konsisten sih Pak, saya melakukan tugas-tugas yang sudah Bapak berikan kepada saya, dan saya juga melakukannya dengan sungguh-sungguh, mungkin karena konsisten sih Pak. Baik,
Sekarang saya akan menanyakan gitu ya kepada Anda, dan mungkin Anda juga membutuhkan waktu juga untuk menjawabnya gitu ya. Nah, Anda lihat di depan Anda itu ada sebuah kursi yang kosong. Jika seandainya kursi itu adalah kursi masa depan Anda, di mana Anda bisa melihat cerita kesuksesan, di mana Anda juga tuntas dari masalah yang Anda ceritakan kepada saya sekarang. Dan katakan saja Anda bisa melihat diri Anda 5 tahun dari sekarang atau 5 tahun ke depan gitu ya. Apa yang kamu lihat pada kursi itu? Mungkin saya melihat diri saya berada di sebuah panggung besar gitu Pak, mengisi acara dan juga membawakan acara tersebut. Mungkin itu sih Pak yang saya lihat. Baik, kalau boleh tahu apa yang berbeda pada diri Anda dalam kursi itu? Yang berbeda tentunya berbeda sekali. Di situ saya tampil dengan pede membawakan acara, tidak ada keraguan, tidak ada pikiran buruk, dan juga lebih percaya diri sih Pak untuk membawakan acara itu. Baik, sangat luar biasa sekali ya, dan itu menggambarkan diri Anda yang baru gitu ya. Nah, apa yang terjadi pada diri Anda di masa depan dan apa yang sedang Anda lakukan di sana kira-kira? Ya, seperti yang sudah saya katakan barusan, saya membawa acara yang sangat besar, di situ banyak orang, banyak keluarga saya. Di situ saya tidak ragu sama sekali gitu, berbicara, membantu jalannya acara, tidak ada keraguan dalam diri saya yang membuat saya itu merasa bangga sih Pak, dikenal oleh orang-orang karena saya itu membawakan acara tersebut. Sangat luar biasa sekali ya. Persisnya kalau diceritakan kejadiannya di mana dan seperti apa, boleh diceritakan? Untuk kejadiannya di sebuah forum-forum penting gitu Pak, seperti acara kenegaraan ataupun yang lain sebagainya. Mungkin itu sih Pak. Apa yang berbeda pada diri Anda di sana? Yang berbeda tentunya sangat berbeda. Di situ saya sangat terkenal. Saya juga dijuluki public speaking yang bagus gitu, mungkin seperti itu sih Pak. Baik, bagus sekali ya Anda menemukan rasa optimis gitu ya, atau rasa percaya diri pada setiap yang Anda lakukan juga gitu ya. Apa maknanya ini bagi Anda kira-kira? Maknanya untuk artinya saya berarti adalah orang yang terpilih bisa membawakan acara tersebut. Dan untuk maknanya bagi saya mungkin itu adalah sangat-sangat berarti gitu bagi saya. Mungkin itu sih Pak. Baik, sangat luar biasa sekali ya. Jadi Anda merasa menjadi orang yang penuh harapan positif dan Anda juga yakin mampu mencapai tujuan Anda gitu ya. Dan jika seandainya dikasih nama atau judul bagian kesuksesan yang Anda lihat di kursi kosong ini, kira-kira diberikan nama apa? Untuk namanya kalau boleh tahu bebas atau gimana? Iya, boleh. Nama dari cerita yang saya alami atau nama dari masa depan saya? Dari kursi kosong ini di masa depan. Bisa diberikan contoh Pak, seperti apa gitu? Misal saya yang sukses gitu. Apa ya? Saya gitu, Agis Kurnia yang sukses di masa depan membawakan acara di forum-forum penting seperti acara kenegaraan, mungkin itu. Baik, berarti Anda yang sukses membawakan acara di forum-forum besar gitu ya. Nah, dan jika judul itu ada pada dalam imajinasi Anda ya gitu ya, kira-kira Anda di manakah meletakkan judulnya itu? Apakah di atas, di bawah, kanan, atau di kiri? Kira-kira mau diletakkan di mana? Mungkin yang cocok menurut saya di atas ya. Di atas ya. Apakah judulnya berwarna gitu ya? Jika berwarna, kira-kira warnanya apa? Warna putih. Putih ya. Baik. Judul dari yang Anda bilang kepada saya yaitu Anda yang sukses membawakan forum-forum besar gitu ya. Dan
letaknya ada di atas dan tulisannya juga berwarna putih. Betul begitu? Ya, seperti itu. Baik, sekarang saya ingin Anda berjalan dari kursi sekarang menuju kursi masa depan seperti yang Anda gambarkan tadi. Silakan. Baik, selamat. Sekarang Anda sudah berada di masa depan gitu ya, di masa depan Anda, dan apa yang Anda rasakan saat ini ketika berada duduk dan mencapai kursi masa depan Anda? Ya, rasanya seperti saya itu merasa tenang dan juga terbayang gitu bagaimana saya itu sukses membawakan acara tersebut, dan saya juga merasakan bagaimana sih masa depan saya itu ketika berada di kursi ini. Baik, dan itu semakin Anda rasakan kuat ketika Anda membayangkan diri Anda mampu mencapai tujuan yang Anda inginkan dalam hidup, dan seperti itu. Ya. Baik, sekarang Anda sudah berada di masa depan dan sudah mencapai apa yang Anda harapkan dalam hidup Anda. Sekarang apa yang Anda rasakan selain tadi? Saya sangat senang sih Pak, Senang, ya? karena ya senang sekali gitu Pak, sulit sih untuk dijelaskan. Baik, dan saat perasaan senang itu muncul di bagian tubuh manakah yang Anda rasakan pada diri Anda? Kalau mungkin di bagian hati sih Pak, di sini. Bagian hati ya. Jadi Anda rasakan di bagian hati gitu ya. Nah, apa yang paling berbeda yang Anda rasakan pada bagian hati tersebut? Yang berbeda mungkin karena di sini letaknya perasaan gitu ya. Mungkin alasan saya dan berbeda dari yang lain mungkin karena perasaan berada di sini sih Pak. Itu Apakah ada rasa bersyukur atau apa? tentunya sangat-sangat bersyukur gitu. Sangat-sangat bersyukur ya. Dan rasa syukur itu membuat Anda menjadi lebih puas gitu ya dengan diri Anda. Nah, jika diskalakan di mana 0 adalah Anda merasa terpuruk dan 10 adalah kondisi yang terbaik, di mana Anda sangat percaya diri gitu ya, ada di skala berapa posisi Anda sekarang gitu? Untuk sekarang saya rasa 10 sih Pak, kalau untuk sekarang. Sangat luar biasa sekali ya, Anda bisa mencapai angka 10 di skala 10 gitu ya. Nah, kalau boleh tahu apa yang Anda rasakan bisa mencapai di angka 10 tersebut? Untuk perasaan ya, saya sangat senang sekali sih Pak, Sangat senang. berada di skala 10 sekarang. Baik, Anda juga sudah mampu ya mencapai tujuan yang Anda inginkan juga ya. Nah, bagaimana Anda bisa mampu mencapai angka 10 tersebut? Ya, karena saya ketika berada di kursi ini membuat saya terbayangkan gitu bagaimana saya ke depannya dan apa sih yang harus saya lakukan gitu agar bisa mencapai masa depan saya seperti yang sudah dibayangkannya di dalam kursi ini, mungkin seperti itu sih. Mungkin di antara lainnya yaitu menghargai diri sendiri. Iya, Gitu, menghargai diri saya sendiri gitu. Nah, apa yang Anda maksud lebih menghargai diri Anda sendiri atau bisa menerima sepenuhnya diri Anda? Ya, maksudnya saya harus lebih mencintai diri saya. Saya juga harus bersyukur gitu karena saya itu mempunyai kelebihan dan juga bakat gitu dalam diri saya. Tentunya saya harus bersyukur dan juga menghargai diri saya sendiri. Tidak boleh terlalu dalam keterpurukan ataupun pikiran-pikiran negatif gitu. Baik, Anda menjadi merasa lebih yakin gitu ya pada diri Anda gitu ya. Dan ketika Anda menerima diri Anda sepenuhnya dengan menghargai diri Anda juga gitu ya. Nah, saya senang sekali mendengar diri Anda yang penuh keyakinan seperti ini. Baik, sekarang saya ingin Anda lihat kursi di masa sekarang yang ada di depan Anda. Saya ingin Anda berjalan menuju kursi itu, di mana setiap langkah gitu ya, di setiap satu langkah menuju kursi ini gitu ya, yang Anda lalui juga, Anda menemukan solusi tepat gitu ya, yang perlu dilakukan oleh diri Anda yang di kursi sekarang agar mampu menuju kursi masa depan. Baik, silakan Anda lakukan untuk
melakukan langkah per langkahnya untuk bisa menemukan solusi yang bisa Anda lakukan di kehidupan sehari-hari agar bisa mencapai kehidupan yang Anda inginkan di masa depan. Baik, silakan. Baik, sekarang silakan Anda melangkah satu kali saja. Sekarang saya akan menanyakan apa solusi pertama yang muncul dalam pikiran Anda itu. Untuk solusinya agar saya bisa lebih konsisten lagi, saya akan melakukan rencana-rencana yang sudah saya sebutkan dalam sesi 2, dan saya juga akan lebih memperbaiki diri kalau rencana tersebut tidak efektif. Baik, jadi Anda akan lebih fokus pada pengalaman keberhasilan dan menghargainya dengan positif juga gitu ya. Bagaimana cara Anda melakukannya? Caranya mungkin seperti yang sudah saya katakan, kalau cara itu tidak efektif, saya akan lebih melatih diri saya dalam segi bahasa gitu, memperbaiki tutur kata saya, dan juga memperbaiki dalam segi mental saya gitu. Baik, luar biasa sekali ya, saya senang sekali mendengarnya. Kira-kira apa efek yang Anda rasakan ketika melakukan ini? Kalau untuk efek mungkin saya senang sih Bang kalau sudah melakukan itu. Baik, sekarang silahkan langkahkan lagi kaki Anda dan apa solusi yang muncul dalam pikiran Anda selanjutnya yang perlu Anda lakukan. Tentunya saya tidak lupa ya, saya akan lebih bersyukur atas diri saya yang sudah mampu menjalankan langkah-langkah yang sudah dilakukan. Saya juga berdoa gitu, selain solusi-solusi tersebut agar bisa lebih konsisten lagi dan mencapai tujuan yang saya harapkan. Baik, dengan demikian Anda bisa semakin terampil gitu ya, untuk melakukan atau mendapatkan apa yang Anda inginkan gitu ya. Dan efek apa yang akan Anda dapatkan dengan melakukan keinginan yang Anda tadi bicarakan? Untuk efek mungkin saya bisa lebih pede lagi gitu Pak, lebih pede. Saya tidak ada keraguan, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut untuk ketika saya berpresentasi ataupun berhubung dengan orang lain. Mungkin itu sih Pak untuk efeknya. Baik, dan itu gitu ya, membuat Anda semakin tenang dan dalam menghadapi situasi yang Anda takutkan gitu ya. Dan Anda juga tidak merasakan khawatir, cemas ketika di depan orang banyak gitu ya. Nah, baik, sekarang silakan langkahkan kembali kaki Anda dan solusi apa gitu ya yang muncul dalam pikiran Anda sekarang. Untuk solusi tentunya kalau semua langkah-langkah yang sudah saya lakukan tidak berhasil, mungkin saya akan lebih bangkit, lebih meyakinkan diri saya untuk bisa berada dalam posisi saya sekarang, dan saya juga tidak lupa akan berikhtiar gitu memperbaiki diri saya sendiri, dan juga saya akan selalu berdoa agar saya mencapai tujuan-tujuan yang sudah saya katakan gitu. Baik, mungkin salah satunya yaitu memperjuangkan gitu ya tujuan hidup Anda gitu ya, dan menjadi konsisten. Nah, apa maksud Anda memperjuangkan tujuan hidup Anda atau lebih konsisten dalam kehidupan Anda itu? Untuk maksudnya ya saya akan lebih keras lagi gitu untuk memperbaiki diri saya, karena saya sudah mempunyai tujuan, jadi saya harus bekerja keras melalui solusi yang saya buat, yaitu lebih meyakinkan diri, lebih banyak latihan ataupun berdoa, mungkin seperti itu Pak. Baik, bagaimana Anda melakukannya? Untuk caranya seperti yang sudah katakan, saya akan seperti itu, dan untuk cara lain mungkin saya akan lebih banyak latihan gitu di rumah, dan juga banyak berbaur lah dengan orang lain. Baik, kira-kira apa efek yang Anda rasakan ketika melakukan?
ketika melakukannya tentunya saya sangat senang sih Pak, karena saya kan sudah melakukan separuh ya dari rencana-rencana tersebut, dan juga saya merasa senang ketika melakukan itu. Baik, dan itu semakin atau membuat Anda gitu ya semakin berarti dalam menjalani kehidupan Anda yang akan Anda jalani sekarang gitu ya. Baik, silakan Anda duduk. Nah, saya senang sekali ya dengan kemajuan yang telah Anda capai, dan saya juga melihat Anda banyak menemukan hal-hal positif sejak sesi-sesi atau dari sesi pertama kali kita bertemu atau melakukan sesi konseling pertama gitu ya. Nah, saya juga melihat dampak positif itu mengubah diri Anda gitu ya menjadi lebih kuat dan semakin percaya diri juga. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda juga sudah mencapai angka 10 atau skala 10 juga gitu ya, di mana skala 10 adalah tujuan ideal yang ingin Anda capai dalam sesi konseling ini atau dalam hidup Anda gitu ya. Sekarang karena sekarang juga karena sudah mencapai angka 10 juga, bagaimana dengan sesi selanjutnya, atau perlukah melakukan sesi selanjutnya? Sepertinya sudah sih Pak sampai saat ini, karena saya sudah merasa lebih baik ya, dan saya juga terima kasih atas bantuan menemukan solusi-solusi yang sangat positif gitu, berdampak positif bagi kehidupan saya. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini gitu ya, saya ingin Anda menuliskan kesan yang Anda dapatkan selama sesi konseling ini, dimulai dari sesi ke-1 sampai ke-3, dan menuliskannya dalam kertas. Sementara Anda menuliskannya, saya juga akan memikirkan dan menuliskannya juga. Jadi silakan Anda terlebih dahulu. Nah, baik, bolehkah saya tahu apa yang Anda tuliskan gitu ya? Sekarang saya akan membaca itu terlebih dahulu. Nah, mungkin untuk sesi sekarang gitu ya, kesan yang Anda tulis tadi gitu ya. Mungkin apakah boleh saya meminta tolong kepada Anda untuk membacakan kesan yang Anda tulis gitu ya ke depan kamera, untuk saya untuk diberikan gitu ya kepada supervisi saya atau kepada dosen pengampu yang memberikan tugas kepada saya gitu ya. Silahkan Anda baca gitu ya. Untuk kesannya itu saya sangat berterima kasih ya, karena sudah dibantu gitu. Dalam sesi konseling ini saya sangat-sangat Untuk kesannya saya sangat berterima kasih ya, karena ada gitu wadah bagi kami yang mempunyai masalah gitu, dan juga saya berterima kasih kepada Bapak karena telah dibantu menyadarkan saya bahwa perilaku saya itu buruk. Intinya saya itu berterima kasih gitu. Baik, terima kasih ya Anda sudah menyampaikan atau membacakan kesan yang Anda dapatkan gitu ya. Nah, untuk kesan gitu ya dari saya dari sesi konseling pertama sampai terakhir ini, saya merasa bahagia gitu ya, bisa membantu Anda terutama dalam menghadapi permasalahan yang Anda hadapi juga. Nah, untuk pesan gitu ya dari saya, semoga Anda bisa terus konsisten dalam melakukan hal-hal yang tadi Anda bicarakan kepada saya, yaitu solusi-solusi yang Anda temukan dari sesi-sesi konseling yang sudah kita lakukan dari sesi pertama sampai sesi konseling ketiga.
Nah, mungkin apakah ada pesan atau kritik dari Anda kepada saya? Untuk pesan mungkin semangat terus ya Pak dalam membantu individu-individu seperti saya, karena layanan konseling ini sangat-sangat bermanfaat dan juga sangat membantu gitu. Itu sih yang saya rasakan dan juga saya pesankan kepada Bapak. Dan untuk kritikannya mungkin tidak ada sih Pak, karena menurut saya itu memilih Anda sebagai orang yang tepat gitu, sebagai tempat istilahnya curhat itu dan juga mengikuti layanan konseling ini. Mungkin seperti itu sih Pak. Dan juga pesan terakhir kepada teman-teman di luar sana, jangan takut untuk mengikuti layanan konseling karena layanan ini sangat-sangat membantu gitu. Sih. Baik, terima kasih sekali Anda sudah bisa menyampaikan pesan atau kesan dan kritik yang Anda ingin sampaikan barusan kepada saya. Dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dari sesi konseling dari pertama sampai ketiga ini. Nah, mungkin ini sesi konseling terakhir, dan apabila Anda ingin melakukan sesi konseling lagi, Anda bisa menghubungi saya mungkin dari via WhatsApp, atau Anda juga ingin mengetahui sesi konseling itu dengan secara rinci gitu. Anda juga bisa menghubungi saya. Ya. Nah, mungkin saya juga berterima kasih gitu ya kepada Anda karena sudah bisa menyempatkan waktu gitu ya pada sesi konseling ketiga ini, dan saya senang sekali Anda bisa menemukan solusi-solusi yang bisa Anda temukan di sesi konseling ketiga ini. Mungkin apakah saya kalau ingin menanyakan gitu ya, atau ingin mengetahui perkembangan diri Anda gitu ya dari sesi konseling ketiga ini gitu ya, apakah Anda akan menghubungi saya gitu? Ya, saya tentunya akan terus mengabari Anda ya tentang perubahan positif yang ada dalam diri saya, dan ketika saya ada mengalami keraguan ataupun masalah, mungkin saya akan bertemu kembali dengan Bapak ataupun melakukan sesi konseling lagi. Tapi untuk sekarang saya sudah merasa cukup ya. Untuk sekarang saya juga akan lebih konsisten lagi. Baik, menurut Anda bagaimana sesi konseling ketiga ini? Sangat-sangat baik sih Pak bagi saya. Sangat-sangat baik ya. Apakah kedepannya gitu ya, Anda juga akan merekomendasikan kepada teman-teman Anda yang memiliki permasalahan? Ya, tentunya saya akan merekomend teman-teman saya ketika ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan olehnya sendiri dan juga tidak bisa dibantu oleh teman. Mungkin saya akan merekomendnya lewat Bapak sih, karena menurut saya Bapak itu cocok lah sesuai dengan profesi yang Anda geluti, dan juga mungkin Bapak bisa membantu banyak teman-teman lain juga gitu. Baik, mungkin sekian ya untuk sesi konseling ketiga ini. Apabila Anda ingin melanjutkan perjalanan, semoga selamat sampai tujuan juga ya. Baik, mungkin saya antar ke depan. Ya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.